Halo, salam jumpa lagi dengan sahabat selaras. Oke, kali ini saya Bagus, saya akan mewawancarai dengan Mas Wendo. Beliau juga salah satu tenaga ahli dan narasumber daripada Selaras Academy. Nah, sekarang boleh diperkenalkan Mas Wendo, eh, kegiatannya apa, biar pemirsa tahu ya, terus kemudian Iya, spesialisasinya di bidang apa. Monggo iya. Mas Wendo. Ya, selamat jumpa sahabat sekalian, sahabat selaras. Nama asli saya Windy Haryoso, tapi banyak dipanggil teman-teman tuh Windy, Wendo jadinya. Biar laki-laki lah jadi Nah, Wendo oh Mas, ya iya kan. iya iya, kirain Wendo ya. Kalau pekerjaan saya sebenarnya secara akademis itu saya sebagai pekerja seni film. Oh, dari film. Jadi pekerja seni Sineas ya. film, saya sebagai sutradara film Ya, iklan, oke. udah hampir 20 tahun terakhir ini ya. Terus saya juga jadi konsultan produksi televisi. Oh, Tapi kurun waktu berjalan, saya kayak dapat tugas dari semesta alam ini, dari alam jadi lari ke dunia spiritual, dunia spiritual, khususnya di trauma healing trauma dan healing. terapi. Jadi saya banyak bantu di setiap kali bencana alam, mulai dari tsunami Aceh saya turun ke sana, saya Oke. bantu teman-teman relawan sana yang lagi stres karena tiap hari dia mesti apa manggil apa mengutin Ya jenazah-jenazah ya itu, ya mereka ya ya. stres ya, saya bantu healing dengan traumanya itu. Karena stres ya, saya bantu akhirnya beberapa bencana alam sampai ke Merapi tahun Waduh. 2010 itu saya bikin trauma center sama teman-teman dari Kata Hati Institute gitu. Ya. Jadi akhirnya sampai sekarang saya banyak menggeluti itu di tetap kerjaannya kerjaan film, tapi Jangan film, tugas dari semesta tugas ya itu semesta. Oke. ke Ya ranah spiritualism ini gitu loh. ya. Itulah kira-kira sekilas apa yang sekarang saya alami dan saya lakukan sampai hari ini. Saya bantu teman-teman yang kena trauma Ya. atau stres dan sebagainya, sampai ya berapa orang yang udah sakit fisik gara-gara stres jadi larinya Ya kan ke ya ya. fisik ya. Ya 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 Itu ya. teori Wah, dari pikiran mereka yang menarik terhambat. sekali nih apa namanya. Jadi teman-teman selaras sesuai dengan namanya kita selaras ya, selaras dengan semesta. Kebetulan narasumber kita kali ini juga di bidang spiritual ya yang kemudian berhubungan dengan semesta. Nah, sehubungan dengan dunia trauma healing tadi, Mas Windu, kira-kira bisa dijelaskan kira-kira seperti apa sih prosesnya dan mungkin sahabat-sahabat selaras ini belum tahu apa Iya. tentang trauma healing, apa penyebabnya, Hmm. kemudian cara menyembuhkan. Karena saya dengar-dengar Mas Hmm. Windu ini juga sering melakukan terapi-terapi juga Hmm. semacam seminar apapun apa namanya eh, pengarahan-pengarahan Hmm. kepada pasien maupun Hmm. penyintas ya Hmm. yang kena trauma. Hmm. Nah, boleh Mas Wendo jelaskan sekilas Hmm. tentang Hmm. trauma healing, apa sebabnya dan kemudian cara Yap, mengobatinya yap. bagaimana? Boleh silakan Mas Ya, Wendo. basically itu sebenarnya nih, berarti ada yang nggak Ya, benar ya kalau sebenarnya ada ada sih. gitu kan ya. Jadi orang yang sakit itu semua gara-gara pikiran sebagian besar. Pikiran, benar. Sampai ada dokter, salah satu dokter Jepang yang meneliti tentang air itu kan Ya, 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 dia mengatakan 90% dari sakit dalam diri manusia itu 90% adalah dari pikiran. pikiran. 10%-nya baru pola hidup. Nah itu, Jadi nggak oke. cuma pola makan Ya, gitu. ya, ya. Wah sakit perut nih mah. Karena Wah makan makannya, sambal lu. ya, Enggak, padahal pikirannya ya, kusut dia. ya, Dia banyak berpikir yang tidak ya, terrealisasikan, akhirnya dia mikir yang enggak, jadi ya, over ya, pikirannya, penuh, ya mulailah kena ya, mahnya, kena ya, GERD, ya, kena pusing. ya. Belum lagi kalau kita bedah ya, kalau yang apa tadi kita obrolin di offline tadi, orang Ya, sakit paru-paru, ya, berarti dia punya trauma ya, sedih, ya ya, kan? benar. Di pinggang sakit sebelah kanan, oh dia punya trauma, pernah kecewa dengan Ya, kaum perempuan, ya, itu ya, ya. itu banyak sekali. Nah, saya melakukan healing ini adalah bagaimana mereka mengolah pikirannya Hmm, supaya terlepas dia, supaya dia merdeka dari iya, hal-hal yang membuat dia stres gitu loh. stres. Nah, ini yang perlu mereka ketahui bahwa, hai hati-hati ya Dengan dengan pikiran itu pikiranmu ya. gitu loh. Iya. Dan itu basicnya adalah dari kata-kata, Oh, dari dari kata-kata ya. kata-kata. Bisa Dan pengaruh ya, pengaruh Mas ya? besar dari Iya, kata-kata. iya. Self talk lah Iya, orang kalau bagaimana sekarang contohnya populer itu? ya. Contohnya Jadi gimana, kalau Mas? sekarang kita lagi jalan, wah mendung nih, semoga nggak hujan deh. Jadi hujan dia, Oh, gitu loh. beneran bisa sangat Jadi berpengaruh hujan seperti itu gitu. ya, Mas ya? Orang tua kita zaman dulu mungkin Hmm, pengetahuannya masih kurang dengan ilmu hmm. seperti ini.
Nah, hati-hati jangan naik-naik pohon, nanti jatuh. Jatuh dia. Iya, iya. Mestinya kita ubah. Nah, kalau naik pohon hati-hati ya. Nanti kamu turunnya juga hati-hati. Selamat kamu sampai di bawah. Nah, itu selamat. Ada pepatah lama kita yang sampai sekarang kita masih pakai. Kalau kita berangkat ke sekolah, itu kan orang tua kita bilang, hati-hati di jalan ya nak ya. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat kita. Perkembangan zaman ditambahin. Hati-hati di jalan ya. Semoga kamu sampai di sekolah. Jangan ngebut. Ngebutlah dia. Supaya kamu nggak celaka dia. Nah, kenapa itu? Self-talk yang dia nggak tahu bahwa kata-kata itu kalau di agama bilang kata-kata adalah doa. Nah, terungkaplah karena energi negatif itu selalu mengiringi apa yang kita kata-katakan. Itu akan diambil oleh semesta. Jatuh kamu, jatuh dia. Gitu loh. Karena secara spiritual, pikiran maupun rasa ini yang di jantung hati kita, di heart ini, tidak mengenal kata-kata negatif. Jadi jangan, itu, baik tuh kalau jangan nanti jatuh. Jadi jatuh, malah jatuh. Jatuh dia, jatuhnya diambil. Kata kerjanya diambil. Jangan ngebut, nanti tabrakan dia. Gitu loh. Ngebut, tabrakan. Itu yang diambil oleh rasa itu, oleh pikiran itu. Nah, ini yang kami coba, saya dan teman-teman itu mulai memberikan training, pemahaman. Yuk, hati-hati dengan kata-kata yang kau pakai dalam keseharian. Gitu loh. Itu kira-kira yang saya bisa coba jelaskan sedikit. Nanti kita bisa coba olah lagi dengan olah otaknya seperti apa, jaringan-jaringannya, dan sampai ke dalam rasa. Itu nanti bisa kita olah di situ, Mas. Bagus. Nah, oke, tadi menarik sekali masalah tadi cara berpikir kita, kemudian sampai diungkapkan dengan kata-kata sehingga menghasilkan suatu kejadian yang seperti apa kata-kata tadi, tidak dikenal kata negatif, ya kan? Jadi jangan ngebut, malah ngebut, jangannya nggak dibaca sama semesta, ngebutnya dibaca. Jadilah seperti itu. Oke, jadi itu mungkin sahabat-sahabat yang belum tahu itu mungkin coba direnungkan. Mungkin selama ini juga pernah mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Jadi itu juga jadi perenungan kita, bener nggak sih gitu? Dan kalau saya merasa benar gitu, kita nggak sadar kita itu dulu. Dalam dunia ini, dalam lindungan semesta ini kan tidak ada yang kebetulan. Benar. Semua terjadi apa dengan ada sebab akibat. Sebab akibatnya prasangkamu demikian ya, itulah namanya. Kalau yang sekarang ini kan law of attraction kan, apa yang kita prasangkakan itulah yang terjadi gitu. Kita prasangka baik ya baik, negatif dapatnya gitu. Ini yang saya dan teman-teman itu mengolah supaya berjalan dengan kurun waktu ini, karena ya banyak ya sekarang anak-anak muda terutama nih udah banyak mengalami stres yang sekarang sebutnya bingung juga, quarter life crisis ini nih. Mulai dia mungkin zaman umuran Mas Bagus, karena saya masih lebih muda. Kita sepantaran, bro. Kan? Kita baru mulai stres itu masa kerja di 35 tahun ke atas. Sekarang stresnya dari mulai SD udah stres ya. Bener. Bukunya banyak. Tiap hari ada PR, mesti bikin ini, bikin itu, belum lagi sampai rumah les piano, les senam, segala macam. Tuntutannya banyak. Itu jadi mulai tayangannya juga banyak. Dulu kita kan cuma paling dunia dalam berita udah suruh tidur. Tidur ya jam 9 ya kan. Mungkin sekarang nggak tahu dunia berita kan, tentunya udah ke YouTube sama OTT kan, dan Netflix dan sebagainya. Ini yang saya banyak ngalamin dengan teman-teman anak-anak muda yang datang ke tempat saya. Mereka udah pada stres gitu loh. Ditambah lagi ada namanya inner child. Inner child. Itu kan trauma di masa kecil dia. Mungkin bimbingan orang tuanya keras, itu kan. Nah, ini yang lagi akhirnya muncul di ketika masa remaja maupun dewasa, bahkan udah kadang-kadang umur 3-an muncul itu. Muncul tuh, ya kan. Dulu pernah ditekan orang tuanya, sekarang dia ganti nekan siapa, bawahannya atau siapa gitu ya, Pak? Nah, itu kan jadi polanya berulang kan? Itu bawaan dari kecilnya. Udah dicetak dari kecil. Nah, ini yang mesti kita lepaskan, kita merdekakan diri kita. Lagi ya. Pertama dari pikiran dulu kita merdekakan nih. Kalau saya bilang jadi mind blowing dulu nih, kita pecahkan, kita biar dia merdeka, pikirannya terbebas dari unsur-unsur yang pikiran negatif gitu loh. Jadi orang bilang kan, ya pokoknya positive thinking aja. Itu suka terjebak dengan positive thinking gitu loh. Oh ya positif aja deh. Belum tentu hasilnya akan positif gitu loh. Karena semesta akan melihat apa yang dia katakan itu loh. Ngomongnya baik, pikirannya nggak baik gitu loh. Lip service lah ya, gini kan. Nah, ini yang jadi, loh kok aku punya pikiran positif tapi aku ditipu ya. Otak lu udah mulai, wah jangan-jangan gua ketipu lagi. Nah itu duluan tuh. Udah negatif duluan kan ya. Ngomongnya positif, nggak aman, nggak bakal ketipu. Tapi sudah di pikirannya,
hati lo, tak ketipu lo. Udah ketipu lah dia. Apalagi Gitu loh. anak-anak sekarang sering overthinking. Nah, Belum itu lagi. kejadian udah mikir Udah yang mikir, begini, yang ruwet-ruwet ya. dulu. Padahal yang di depan mata itu nggak diselesaikan Nggak gitu. selesai. Yang bukan haknya dia udah Iya, dipikirin gitu iya. loh. Kadang-kadang saya besok gimana ya, saya besok kerja di mana ya, mikirin dari sekarang, belum Iya. ngalami yang sekarang kejadian sekarang ya. Stres yang percuma kan jadinya Iya, kan. iya. Lu stres yang belum terjadi udah bikin stres. Iya. Ngapain juga bikin yang Iya. jauh-jauh. Hadirlah saat ini. Iya. Saya bikin pelatihan untuk present moment dia. Present moment. Present Iya. moment. Yuk hadir saat ini yuk. Kalau makan ya lu sadar kalau lu makan. Iya, Gitu loh. benar. Makan sambil neng ya udah habis, tambah Iya, lagi, iya. ayo kekenyangan. Iya. Nah, malah satu Nggak porsi bisa cukup. ngerasakan Nggak bisa rasa-rasa ngerasain. itu tadi Iya. ya, iya kan nggak menikmati gitu ya. Nah ini yang banyak banget Iya, di anak-anak geng milenial Iya. maupun Gen Z ya. Seperti itu. Terus tua-tua yang bukan ya, urusannya dipikirin, Iya, ya kan? Kadang itu. sih, kok gini ya sih, terlalu orang lain begini, gua harus Iya. begini. Padahal ngapain mikir Iya. yang lain? Dia belum menggali potensinya dia sendiri Kan kan? capek kan dia kan? Iya, Capek jadi sendiri, lelah. Iya. Nah, kalau udah lelah gitu kan Iya. mesti istirahat nih. Iya, Yuk istirahat sejenak yuk. Nah, ngapain kita istirahat? Ya kita lah olah pikiran kita Iya. lagi, kita perbaiki. Kalau di komputer tuh di fragmenting iya, tuh, di-frag diulang dulu ya, lagi. di-frag dulu. Kita nggak perlu ngereset total, Iya. tapi kita Iya. di fragmenting lalu kita Iya. restart. Iya, Yuk kita mulai kalau di pompa mesin kita mulai dari nol ya. iya, Kita mulai dari nol. Nah, kita Iya. latih tuh mereka supaya tidak overthinking. Iya. Jangan pikiran orang lain kita bawa-bawa. iya. Karena sekarang kan informasi banyak banget. Banyak banget. Mas, Bener, gitu loh. banyak banget. Zaman kayak kemarin COVID, too much information. Iya. Semua hati-hati semuanya. Dan kita nggak tahu itu ketakutan. informasi bener apa Benar, salah iya. atau menyesatkan. Diterima tadi, Iya. dimasuk alam bawah sadar tadi kan? Langsung Iya, aja iya. lakukan. Wah iya ini ya Sehingga ini. tanpa Nah, sadar, ini yang akhirnya Hmm. membuat mereka stres sendiri Oke, gitu loh. iya. Yang mestinya mereka terhindar gitu Iya. loh. Tapi Hmm. karena mereka nggak bisa olah pikirannya, Iya. udah ditelan semuanya tuh. Iya. Meledak deh tuh. Aduh, kok gini gua capek. Iya. Langsung GERD. Iya. Sakit mah berulang-ulang. Terus ya berapa orang yang datang ke tempat saya, dia ke dokter bolak-balik ke psikiater segala macam. Sampai dokternya bingung, "Kamu ngapain sih ke sini?" "Ya saya mah lagi, Dok, saya mah lagi." "Emang kamu punya problem apa?" "Iya sih sebenarnya begini." "Oh, kamu jangan saya lagi deh. Nih saya kasih deh. Kamu ngobrol sama nih orang deh nih." Ya, Iya. akhirnya begitu ngobrol sama saya, "Oh, kamu banyak yang kamu pikirkan yang belum Iya. terjadi. Kamu ketakutan. Ada Iya. juga ketakutan di masa lalu kamu. Munculnya baru sekarang di umur 25. Iya, Padahal itu ujian umur 5 tahun. Iya, Waktu iya. kecil dikurung sama pembantunya di dalam kamar mandi. Iya. Karena nakal gitu kan, Iya. takut. Nah, sekarang baru dia Iya. merasakan itu yang berulang kali gitu loh. Itu yang sangat-sangat Ada rasa jengkel, dendam, ya kan, amarah itu Ya, keluarnya. ya. Waktu kecil nggak bisa ngeluarin. Nggak bisa Begitu dia. gede, Ya. muncullah dia dengan perilakunya dia itu akhirnya ya. perilaku atau malah jadi pendiam. Ya, Karena jangan bilang-bilang mama ya. Gitu. Ya, Pembantunya bilang gitu kan, mbaknya kan. Udah dia Ya. diam, jadi anak pendiam gitu loh. ya, Ada yang datang ke tempat saya tuh pendiam anaknya. Bisu lah ngomong tuh seadanya. ya, ya. Cuma dia nunduk gitu. Begitu saya ungkap, saya bongkar sama-sama dia. Hmm. Oh ternyata ada trauma masa lalu yang Masa lalu inner child-nya itu dengan ya. childnya dan itu yang terjadi negatif energinya besar Luar biasa. sekali dan mungkin jadi pengaruh. sangat mengerikan ya untuk orang kita yang sadar gitu. Iya, iya. Ngeri banget Oh, ya jadi negatif gitu. energi kayak gitunya gitu loh. Ya, Sampai ya. seperti itu. Oke, sekarang kita lebih dalam lagi nih, Mas Windu. Saya tertarik kan. Proses bekerjanya itu bagaimana sih jadi pikiran tuh seperti itu gitu kan, sehingga dia bisa menjadi kumpulan memori apa tadi, semacam kayak inner child tadi ya, masuk ke dalam bawah sadar kita, kemudian berproses pada diri kita sama semesta itu bagaimana mulai bekerjanya si otak ini tadi loh, kok bisa dia nangkep dari panca indera ini, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, semua apa yang di ini, itu bagaimana ini? Saya Gini, sekarang ini kan ilmu pengetahuan udah makin dahsyat ya. Jadi sekarang muncul ada ilmu pengetahuan namanya NLP itu, ya kan? NLP. Dia mengolah isinya, jeroannya, otaknya apa aja sih. Jadi saya coba pelajarin sedikit tentang NLP itu bahwa semua informasi yang kita dapat itu otak bawah sadar kita yang namanya subconscious mind itu bisa menampung sekian juta megabyte per detik. Per hari itu, jadi per detik itu udah sekian belas juta dia bisa nampung gitu loh. Betapa banyaknya informasi negatif yang kita terima, positif maupun negatif itu. Jadi kalau di komputer mungkin jadi 150 tera. Kan banyak banget nih. Nah, nggak bisa dia kelola. Karena kepenuhan. Dalam tubuh kita ini ada namanya unsur hati dan
otak itu nampung 100% gitu Mhm. yang semua Mhm. adegan problematik apa peristiwa dalam kehidupan itu taruhlah 100%. Otak kita nyantum 12%, Mas. Hanya 12%. 88-nya ada di hati kita. Malah di hati Di ya? hati, itu jantung hati ya, Iya. heart itu Iya loh. iya. Otaknya hanya nampung 12%, cuma segelas Iya kecil iya gitu iya. loh. Nah, Iya. kalau kepenuhan, tumpah dia, Mhm. energi negatif tuh. Iya. Tumpahnya Jadinya kemana itu tumpahnya? tumpahnya ke badan kita, ke fisik. Ke fisik nggak? Bunyi alarmnya, net Iya. net GERD, Iya. langsung. Langsung Iya. tuh pasti ketemunya langsung ke GERD-nya Iya. dia, Iya. ke lambungnya, atau ke pusingnya. Iya. Tembus lagi dia nggak sembuhkan, nggak dia Iya. buang, masuk ke jaringan darah, Darah. tensi Iya. naik, kena Iya. stres. Iya. Nggak dibuang lagi, makin numpuk, tumpah lagi airnya itu gelasnya dari 12% jadi 15%, 20%. Iya. Jadilah penyakit yang enggak, Iya, ya iya. stroke lah, Iya. yang tumor, Iya, yang yang macam-macam cancer ya, lah ya. itu segala macam. Iya. Nah, kerja otak ini yang dari mulai depan, yang sebutnya prefrontal cortex, kita mesti alihkan terlebih dahulu. Iya. Ada namanya mamalia brain, itu isinya kelembutan, kasih Iya. sayang, Iya. yang ketenangan. Nah, kita Iya. mesti olah di situ. Iya. Olah situ baru kita kirim ke otak kiri atau ke otak kanan. Iya. Setelah dapet di otak kiri kanan, kita kirim lagi ke rasa, ke jantung hati. Oh, ini toh rasanya kalau saya memikirkan sesuatu. Coba dirasain gitu loh. Udah rasanya, oh nggak nyaman saya rasanya, tinggalkan. Kalau enggak, dia masuk ke reptile brain, itu hanya fight or flight sifatnya. Kalau dia lagi panik, wah udah pokoknya gue harus bisa, malah berantakan. Iya. Atau dia menghindar, denial, enggak gue nggak apa-apa. Iya. Padahal dia lagi sakit hati, enggak aku nggak apa-apa. Putus sama cowok, cincai nggak apa-apa, besok ganti lagi. Padahal dia di rumah Masih nangis, ngumpet, masih ini, iya. kan masih dia denial. Nah ini yang membuat akhirnya dia stres. Itu kerja otak yang simpelnya seperti itu. Iya. Nanti kita bedah lagi di dalam ya. Itu yang nanti dari bagian-bagian yang waktu saya bikin training itu ya. Yuk kita bedah yuk supaya otakmu nih bisa terolah dengan baik nih, di manage lagi otaknya. Iya. Jadi nggak cuma olahraga fitness loh butuhnya, tapi ada olah pikir. Iya. Nanti ada olah rasa lagi, dirasain lagi apa itu. Nah, pertama kita mesti olah pikir, kita bener nggak kita mikirnya nih? Iya, Nah, cara berpikirnya cara itu berpikirnya mesti kita tai dulu nih, kita susun lagi supaya kita lebih baiklah dari kemarin yang kita overthinking. Itu loh kira-kira garis besarnya untuk bagaimana kerjanya otak yang ya kalau kita salah kaprah mengerikan juga sih. Iya, banyak sih kejadian ini. Nah, tadi udah sahabat-sahabat selaras udah ada garis besarnya Mas Wendo dan jelaskan proses bagaimana pikiran itu bekerja dan jika ini kita overload sampai tumpah-tumpah bisa menyebabkan sakit dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya beralih dari kegiatannya Mas Wendo ini. Selama ini kan gimana pengalamannya nangani apa saja, kemudian biasanya di range usia berapa, sakitnya apa, terus prosesnya kira-kira berapa lama? Kalau yang sering saya tangani ya, saya berdua sama istri saya juga praktisi ilmu ini ya. Banyak sekarang yang hadir ke tempat saya anak-anak muda. Oh, anak muda malah? Di bawah 30 tahun. Anak muda, biasanya kalau udah umur 40 stres ya kalau zaman-zaman kita dulu kan gitu. Yang tua malah berangsur-angsur sudah melemah, sudah makin jarang. Ada ya orang tua suami istri ya, problem rumah tangga tapi ngempet kalau orang Jawa bilang mendem, nggak bisa ngomong bla bla bla, akhirnya luka lah tuh usus. Kami coba tanganin ya, silakan dokter jalan, medisnya jalan, tapi secara spiritualnya kami coba cari sebabnya. Bukan akibatnya kamu kena GERD, ususmu luka, itu akibat. Sebabnya apa nih? Aku bongkar sebabnya, Mas. Akan tetapi saya tidak seperti psikolog, karena aku bukan psikolog. Jadi silakan kita bongkar tanpa harus saya tahu. Dengan metode yang saya punya, dengan nulis, dengan meditasi, aku bongkar tuh. Barulah dia nangis-nangis. Gitu loh. Atau marah-marah keluar semuanya yang terpendam dalam diri dia tuh. Bawah sadarnya muntah semua keluar semua. Bawah sadarnya keluar semua kan ya. Saya nggak tahu apa masalahnya, cuma saya tahu oh kamu sekarang sakit. Mahnya, lambungnya luka. Ya udah. Yuk sebabnya kita bongkar. Sebabnya kita cari. Nah, itulah sebabnya. Hanya dia dan Tuhan saja yang tahu. Saya nggak perlu tahu. Setelahnya baru dia cerita begini loh Mas, Mas, ya silakan aja cerita itu nggak apa-apa. Tapi sebelumnya saya kalau kamu mau rahasia aja. Dan anak umur tiba 30 relationship paling banyak. Relationship ya. Itu yang paling banyak. Dan stres di tempat kerja maupun di tempat kuliah. Oh gitu. Iya. Pressure-nya tinggi banget. Kamu mesti bisa ini, mesti bisa itu, mesti bisa gini.
Kalau DKV mesti jadi orang film. Kalau nggak jadi orang film percuma kamu. Iya, iya, iya. Jadi orang film tuh mesti begini ya. Oh, saya orang film, nggak gitu-gitu amat sebenarnya. Iya. Ada loh nih Iya. kunci-kunciannya nih kalau mau Iya. belajar sama saya kasih tahu nih kalau kamu belajar film ini ya. Iya, Oh, iya. cuma gitu aja, Om. Iya, itu aja. Asal kamu benar-benar merasuk dalam jiwa Iya. raga kamu. Iya. Ini loh yang bekal saya Iya. untuk saya kuliah gitu loh. Ada yang psikolog malahan datang pas saya. Psikolog malahan, Psikolog malah datang. Lah lu psikolog, lu chaos gue bilang. Bisa Psikolog bisa chaos, ngobatin ya, orang iya. kalau dirinya sendiri kena antem. Psikolog kan jadi tong sampah ya nggak? Iya, Ya iya. udahlah kita coba Iya. bantu untuk mereka bisa releasing. Ya, selebihnya mereka self healing. Saya Self bantu healing. mereka ya. Ini loh metodenya. Silakan kamu sembuhkan diri kamu sendiri. Gitu. Ntar mentok jeduk baru balik lagi. Jadi saya latih mereka supaya mereka bisa self healer jadinya. Self-healer, ya. Jangan tergantung terus Iya, karena iya. Memang begitu sih metodenya. udah ya. ya kan Tuhan udah ngasih kamu Iya. bisa menyembuhkan diri sendiri. Kalau nggak gitu kan repot kalau tiap hari ke situ Repot. berapa orang nambah Iya. penuh. Tetangga marah ntar kan, tetangga pada ngomel, ini Iya. mobil rame amat nih kalau Mau berubah. bikin apa gerakan apa nih? Klinik apa ya, nggak ada kliniknya kan, cuma ngobrol-ngobrol aja. Iya. Dan energi negatif itu macam-macam sifatnya. Iya, Ada iya. yang muntah-muntah Iya. gitu. Dan bahayanya kalau mereka tidak mau ngaku. Karena saya Nah, butuh kejujuran dari Iya, mereka. benar. Oke, kamu punya masalah. Jujurlah pada diri sendiri. Saya punya masalah. Ngaku. Saya lagi kesel sama pacar saya. Ngaku keselnya kayak apa? Iya. Gue benci banget, Om. Ya silakan benci. Iya. Jangan menghindar. Enggak sih, gue nggak benci, cuman dia nyebelin aja. Ah, itu yang jadi masalah tuh. Iya. Begitu saya bawa ranah meditasi, batuk-batuk, yang ada batuknya darah. Langsung sampai begitu ya. Iya. Karena dia nggak mau ngaku. Enggak, gue aman-aman aja, gue biasa aja. Antara yang keluar sama ini Iya, nahan. nahan Jebol, kan, das. jebol, dang. Batuk darah. Darah. Saya kaget, wah parah banget lo, gue bilang. Kenapa lu diem aja? Gue bilang, Iya, iya. wah aku ngaku aja. Kamu nggak usah ngaku sama saya. Iya, iya. Ngaku sama dirimu sendiri. Kejujuran itu adalah sama dirinya, bukan Iya. sama orang lain. Kamu jujur sama dirimu, kamu jujur sama Tuhan. Selesaikan itu terlebih dahulu. Gitu Iya. loh. Kalau enggak, kamu akan terbelenggu dengan negatif energi yang Iya. nempel, jadi karatan dan nempel. Nah itu ngangkatnya agak lama jadi mas. Iya. Gitu loh. Ada yang datang cuma 2-3 kali beres. Iya. Tapi saya kasih tahu dia, tetap ya, dilatih terus ya. Iya. Kalau kamu muslim, kamu sholat yang rajin. Kalau kamu rasanya kamu ke gereja, tetap doa sama Tuhan, tetap. Tapi lebihnya, yuk kamu meditasi. Meditasi apa sih? Tenang aja kok. Iya. Kita butuh ketenangan sebentar. Hening sejenak sebelum Iya. berangkat kuliah. Pulang kuliah sebelum kita tidur. Hening sejenak. Iya. Berterima kasih sama diri sendiri. Minta maaf sama diri sendiri. Ada juga yang bolak-balik nggak kelar-kelar. Nah, itu kenapa itu, Mas? Denial. Oh. Ngerasanya udah beres. Iya. Kita balik lagi. Egonya Kok gede ya, nggak mau Egonya ngakui. gede, nggak mau ngaku. Nggak, udah beres. Iya. Dah, menghilang. Balik bulan depannya. Begini. Nah, PR-nya ada kamu lakukan belum? Ya udah sih, tapi nggak ini, nggak rutin. Ah, dah, kusut lagi, Ya. perbaiki lagi, terapi lagi, Ya. healing lagi. Ngilang lagi 3 bulan, balik lagi. Bolak-balik, sampai setahun ada juga belum kelar-kelar. Sebagian selesai, sebagian kan datang lagi negatifnya kan. Nah dia denial, enggak, gue nggak apa-apa sekarang, gue nggak masalah apa. Tapi punya masalah, gitu loh. Yang masalah pusingnya jalan terus, mahnya makin kumat, ya berarti belum selesai kamu Ya. ulang. Gitu loh. Problem dengan orang tuanya udah beres, tapi problem dengan dirinya sendiri belum. Seperti itu yang jadi durasi berapa lama? Ada yang cepat, seminggu kelar udah. Wah, aku merdeka sekarang. Enak. Dia kalau Cepet balik itu ya. tinggal ngobrol, Iya, diskusi. cepet ya, Sekarang aku iya. begini, Om. Sekarang udah begini. Ah, udah. Oh, beres lu, asik lu. Tekunin aja ya. Ilmu ini kamu tekunin. Tetap jangan kamu tinggalkan. Ini ilmu bukan punya saya. Ini Tuhan yang kasih ke saya. Titipin gitu loh. Yuk, jalanin aja gitu loh. Dalam keseharian kamu. Kalau dia udah bisa berpikir tenang, semuanya pasti akan tenang. Iya. Ikut gitu loh. Dan kualitas hidupnya makin meningkat Makin ya. meningkat gitu loh. Iya. Karena begitu udah pikiran udah bisa terolah Iya. dengan benar, baru bisa baik. Iya. Baru bisa cemerlang, nanti Iya. keren gitu kan. Produktif ya Iya, lebih ya. produktif. Nggak bisa dia baik kalau belum benar. Iya. Saya perbaiki dulu, benar dulu nih, benar semuanya tatanannya, baru bisa baik lu. Gitu loh. Sama juga kalau saya di dunia film, lu bikin film yang keren dong. Ya benar dulu aja. Iya. Lightingnya benar, directingnya benar, editnya benar semuanya, baru bisa bikin bagus, bisa bikin keren, bisa bikin baik. Itu dulu nih, Iya. benar dulu deh semuanya. Iya, iya. Nah ini yang saya lakukan di rumah Iya, iya. gitu loh. Saya membenarkan semua kejadian ini, saya perbaiki supaya jadi benar nih, itu dulu. Itu tahapannya. Jadi bisa seminggu, bisa juga Iya, tergantung. berkali-kali datang, ada yang setahun belum kelar-kelar ya. Tergantung Sudah ya. aja, tergantung aja dia. Iya. Kalau dia nggak nurut ya, setahun Iya. nggak kelar-kelar gitu loh. Iya, iya, iya. Itu yang sekarang saya alami.
anak-anak muda yang kayak Iya. gitu tuh merasa udah kelar, udah beres. Iya. Denial dia, Mas. Itu Iya, yang paling parah tuh. Dia menghindar nggak semuanya. sembuh-sembuh Nggak dia kan, sembuh-sembuh. iya. Reptilnya bergerak Bergerak terus, reptil brain-nya Oh, jalan iya, terus gitu iya, loh. iya, iya, iya. Ah bisa, gua udah bisa. Nah, Nah, reptilnya banyak jalan yang kayak lagi, gitu sih, banyak fight sih. lagi ya kan, Banyak fight yang kayak lagi, gitu. ya. Enggak apa-apa, Nggak tapi apa-apa ya. Kan dia besoknya fight lah. kambuh Besoknya lagi. kambuh, mahnya. Iya kan? Nah ini yang untuk saya, Ya. wah cukup menegangkan nih Iya. dunia di Jabotabek ini nih. Belum lagi kadang ada yang online dengan Iya. saya, dengan istri saya, ada yang dari Sumatera, gimana ya? Saya bantu lewat online gitu Iya, loh, iya. bantu lewat online. Tapi itu kan nggak maksimal kan, Iya. pertukaran energinya kan Iya, nggak bisa iya, langsung harus gitu loh. langsung gini Iya. ya. Kurang optimal ya. Nggak langsung offline ini ketemu kan saya bisa nyerap Iya, energinya iya. dia. Kerasa bisa banget bantu, lah ya, kerasa, iyalah. ya. Berarti ini kalau misalkan ada sahabat-sahabat selaras yang ingin merasa untuk penyembuhan ya, dia merasa ada beban, ada trauma healing atau stres mungkin nggak hanya anak muda ya, sekarang banyak ya usia-usia 30-40 yang lagi aktif-aktifnya di kantor, kemudian dia mengalami stres, tekanan kerjaan, tekanan dari lingkungan kerja, terus dengan masyarakat juga, itu bisa nggak kira-kira ke Mas Wendo ini? Nah, gimana? Saya ini kan sama Selaras mau bikin acara nih, training di akhir bulan nih. Iya. Ikut aja, mending ikut. Oke. Nanti kalau udah gitu, yuk kalau mau lanjut bisa ketemu saya atau Siap. ikut yang nanti sesi berikutnya lagi. Saya akan Oke. bikin rutin nih Mas Laras, Ya, bikin ya, rutin, bikin training untuk mereka bisa Ya. merasakan, memikirkan yang harus dipikirkan, melepaskan apa yang tidak boleh kita pikirkan, merasakan apa yang harus kita rasakan. Ya. Itu saya mau kasih bekal ke mereka-mereka. Kalau dulu banyak kan ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, orang-orang tua itu stres dia ngadepin anaknya, ngadepin suaminya, gitu kan. Tetangga ya. Dulu ya, sekarang loh berubah Dulu nih. anak muda sekarang yang anak malahan, muda ya, malah, ya, yang ya. laki nggak perempuan gitu loh. Ya. Jadi yang sekarang Beda anak muda sekarang. ini ya. Sampai saya pernah dapat tamu yang datang ke tempat saya, nggak berani bilang mereka pasien saya, tapi tamu yang ke tempat saya. Tadinya kakaknya perempuan, tantenya ke rumah, ada sama dia ngajak ibunya si anak ini. Ngajak anaknya kecil. Kelas 1 SD. Oh, kelas 1 Sudah SD. stres, Mas. Kelas 1 SD, Mas. Dibully sama teman-temannya. Wah, ya, sekarang kasus pembulian banyak banget. Dibully. Dan sekolah nggak bisa menangani itu, gitu Nggak loh. bisa. Iya. Dibully oleh teman-temannya. Tak pikir dia ya udah ikut-ikutan aja gitu. Waktu pas sesi meditasi dia nangis-nangis. Oh gitu. Anak kelas 1 SD ya? 1 SD. Luar biasa. Tanya kenapa? Nangis kegerungan dia. Oh, aku takut. Loh, kenapa takut? Sampai istriku ada yang ngebujuk, kenapa? Dia cerita. Iya. Aku dipukul sama temen ini. Ibunya nggak tahu. Begitu keluar ruangan ngobrol sama ibunya, dia nggak cerita. Masa sih? Ya dulu pernah cerita. Dia kayak sama temennya digangguin sama temen-temennya, tapi nggak cerita kalau dipukul Mbak. Wah, kaget, langsung besoknya ke sekolah. Udah, aku tak pindahin anakku sekolahnya. Iya. Belum solusi loh, mindahin, nggak ulang. Itu, loh, ini anak kelas 1 SD umur 7 tahun. Udah nangisnya kegerungan, apa dibully sama temennya. Itu kejadian yang paling untuk saya, wow, ini nggak boleh bercanda nih. Gitu loh. Ini nggak bercanda lagi nih, ini gitu loh. Karena ini udah harus saya dan teman-teman, yuk kita concern yuk, karena anak kita yuk, gitu loh. Ke anak-anak kita atau ke cucu-cucu lu semuanya deh. Concern nih anak-anak kecil nih udah bullyingnya. Perhatian ini ya. Termasuk juga dengan ponakanku sendiri gitu loh. Karena kan kadang-kadang sekolah tuh satu ada yang nggak tau, tapi ada yang tahu tapi diam saja. Seperti kasus kemarin yang di Surabaya tuh, sampai orang tuanya diteror, orang tuanya aja diteror sama orang tuanya yang ini kan ada kan kasus yang itu ya. Itu menyedihkan sekali. Sekolah nggak bisa bertindak apa-apa. Ya itu membekali. Polisi dah turun tangan kan ya. Itu kan jadi urusannya saya panjang. kok jadi sampai ke sana gitu kan. Iya. Itu yang terjadi saat ini. Jadi untuk saya, ini ya mudah-mudahan ini ya Menteri Agama kemarin kan mau bikin kurikulum baru namanya kurikulum cinta nih. Ya dulu zaman kita ada budi pekerti kan ya. Kan hilang itu kan ya. Jadi mereka nggak punya budinya hilang Mas, ya kan. Ya ini yang brainnya aja yang ini. Brainnya terus. Kamu mesti pintar matematik loh, anak ini sukanya main musik kok. Nggak perlu matematik main musik ya kan. Matematik mesti bagus, fisika mesti bagus. Ya nggak suka gimana. Erwin Gutawa contohnya tuh kan. Sekolah arsitektur dia UI kan. Orkestra udah arsitek tinggalin sama dia kan. Emang di musik kok ya kan. Tapi pressure orang tuanya, lo mesti sekolah UI teknik.
sekolah lah dia, udah kelar Itulah sekolah ya udah tekanan. Pak, udah kelar Pak ya nih jasa Pak, nah, Iya. udah kelar. Sekarang gua orkestra lagi, Iya. ngeband lagi dia gitu kan. Ya itu yang memang sekarang tuh yang perlu diperhatikan juga pendidikan parentingnya. Jadi Iya, parentingnya, jadi ya sekarang udah mulai banyak lah parentingnya, bagaimana mengenal tumbuh kembang anak, bagaimana cara mendidik anak sudah mulai banyak ya kan, walaupun tidak semua Iya, dan iya. masyarakat kita juga masih ada cara mengajarnya seperti dulu mendidik anaknya itu. Iya. Iya. Jadi Karena anak-anak juga seperti itu sih, soalnya Hmm. kan anak-anak SD itu saya mulai melatih mereka untuk mengenal rasa, Ya, ngerasain, jadi itu empati yang nggak ada ya, di gitu. pendidikan kita. Ya, Kalau nggak zaman ada. dulu mungkin ya, zaman masa mungkin zaman kerajaan Majapahit kita dilatih. Kenapa kita bisa berkembang Iya, gede? iya. Karena dulu dilatih rasanya. Jadi Iya. itu melampaui brain ya. Wah, Jadi jauh banget iya. gitu loh. Jadi makanya karyanya maha semua, Iya, mahakarya semua gitu kan. Ya, Kekuatan pikiran cuma satu Iya. kalau secara saintifiknya. Iya. Kekuatan rasa ini 5.000. Iya, 5.000 benar. kali lipat positif energinya dari sini, Iya, 5.000 biasa. kali lipat dari positif energinya dia Iya. di otak gitu loh. Ini 5.000 kalau speed mobil ya ini F1 ini cuman Iya. Honda bebek gitu Iya, kan, iya. yang cuman motor gedung doang gitu loh. Ada yang bilang memang itu sengaja kita ditutup ininya supaya bisa dikuasai. Ya. Nah, itulah nanti kita bahas Ya, itu lebih seru lagi. itu lebih kacau lagi tuh ya kan. Iya. Ranahnya Oke. lebih beda lagi tuh Oke, gitu. jadi teman-teman Selaras, sahabat Selaras, kalau nanti pingin belajar, bisa nanti dari Selaras Academy kita akan mengadakan beberapa kelas ya, training di situ. Silahkan mengikuti, nanti ada update beritanya. Juga nanti akan dibimbing sama Mas Wendo, kemudian nanti lanjutannya bagaimana, apakah terapi atau lanjutan, nanti kita bahas selanjutnya di training tersebut. Oke. Mungkin saya rasa itu dulu, Mas Wendo. Oke. Nanti kapan-kapan masih banyak yang perlu diobrolin nih. Iya, ayo, Tapi karena waktu, nanti saya dengan senang hati ingin berbagi ilmu ini untuk semua karena menarik orang, ini kan. Sekarang yang dibutuhkan justru ini, seperti ini. Kalau ilmu teknikal tuh udah lewat, udah begitulah. Tapi tinggal tanya ChatGPT, Mas. Iya, sekarang udah dipermudah dan ChatGPT gampang belajar. Oke, kalau gitu kami dari Selaras Academy sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mas Wendo. Sama-sama, Mas. Tetap berjuang dan semangat, ya kan? Insya Allah. Demi bangsa kita supaya lebih baik kualitas Iya. hidupnya, ya kan? Insya Allah. Ya. Oke, sahabat Selaras, kira-kira itu dulu. Terima kasih Thank Mas you, Wendo atas ininya. Terima kasih banyak juga ya. Iya, Saya bisa berbagi sedikit ilmu ini. Nah, mudah-mudahan bisa Terima kasih ikutan banyak. besok ya, tanggal akhir bulan nanti karena dari Selaras. Kita akan ngadain. Oke, terima kasih sahabat Selaras. Sampai jumpa lagi.